Baik, mungkin langsung saja dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Ibu. Pasti Ibu. Kenapa? Kurang tahu Ibu. Mungkin Ibu bantu cek kaidah terlebih dahulu ya. Nah, di sini yang pertama ada Mbak Fitra, Hadir Ibu. Mbak Aulia, Hadir Ibu. Mbak Anin, Hadir Ibu. Mbak Gita, Hadir Ibu. Nah, mungkin untuk Mas Bobi nanti kalian bisa mengabarinya atau menanyakan kabar dia bagaimana hari ini kenapa tidak masuk, kemudian minggu lalu juga Mas Bobi sudah tidak masuk ya. Hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum mulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan. Nah, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi apa? Distribusi dan konsumsi. Betul sekali. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai materi distribusi dan konsumsi. Yang pertama ada pengertian, tujuan, distribusinya, distribusi, faktor-faktornya, dan faktor-faktor distribusi serta konsumsi. Hari ini kita akan beralih topik dari kegiatan ekonomi, baik produksi maupun distribusi, ke materi lembaga keuangan atau bank. Yang pertama di sini ada motivasi, sedikit motivasi dari Ibu. Di sini ada setiap hari adalah peluang baru untuk belajar dan tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Nah, mungkin hari kemarin dari kalian ada yang pernah merasa sedih ataupun takut, kecewa. Dari pengalaman-pengalaman tersebut jadikanlah sebuah pembelajaran. Kemudian jadikanlah hari ini sebagai peluang baru untuk belajar dan tumbuh lebih baik dari hari sebelumnya. Ini ada kompetensi dasar. Yang pertama ada siswa dapat menjelaskan pengertian lembaga keuangan. Kemudian yang kedua ada dapat menjelaskan pengertian bank. Yang ketiga dapat menjelaskan fungsi bank. Yang keempat ada dapat menguraikan jenis-jenis bank. Yang kelima dapat menjelaskan prinsip kegiatan usaha bank. Dan yang keenam ada menguraikan produk atau layanan bank. Sebelum masuk ke materi yang pertama yaitu ada pengertian lembaga keuangan, kemudian ada pengertian bank. Jadi menurut kalian atau menurut persepsi kalian kan pasti sudah sering melihat bank, baik itu Bank BNI, Bank Mandiri, maupun Bank BNI dan bank-bank lainnya. Menurut kalian itu apa lembaga keuangan, kemudian apa itu bank? Ada yang bisa menjawab? Baik, silakan Mbak Ani terlebih dahulu. Lembaga yang menyimpan uang Ibu, menyimpan uang masyarakat. Baik, betul sekali. Jadi lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan sendiri maupun bank, di sini itu sama-sama menyimpan atau mengumpulkan dana dari masyarakat. Dari Mbak Gita? Mungkin lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, benar sekali Mbak Gita. Terima kasih untuk Mbak Anin dan Mbak Gita yang sudah menjawab pertanyaan mengenai lembaga keuangan dan pengertian bank. Di sini yang pertama ada lembaga keuangan, kemudian ada bank. Jadi di sini pengertiannya ada lembaga keuangan adalah badan usaha di bidang jasa keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Ini hampir sama dengan bank. Bank juga di sini menghimpun dana, kemudian menyalurkannya kembali masyarakat, tetapi bank ini memiliki tujuan khusus, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank juga di sini sama dengan lembaga keuangan, yaitu mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Nah, biasanya ini ada bunga simpanan dan bunga pinjaman. Yang selanjutnya ada fungsi bank. Yang pertama ada sebagai roda penggerak pembangunan ekonomi nasional. Ada yang bisa menjelaskan mengapa bank ini berfungsi sebagai roda penggerak pembangunan ekonomi nasional? Baik, mungkin belum ada ya. Baik, di sini Ibu bantu. Jadi di sini sebagai roda penggerak pembangunan ekonomi nasional ini hampir sama, atau di sini bank ini menciptakan sebuah peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemerataan kesejahteraan, kemudian pemerataan pendapatan dalam
dalam sebuah kegiatan-kegiatannya, baik itu dalam kredit, kemudian ada pendanaan juga. Jadi di sini itu ekonomi tercipta sebuah kestabilan atau stabilitas nasional. Kemudian yang kedua ada memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran. Nah, dari kalian sendiri mungkin sudah pernah mendengar apa itu jasa lalu lintas pembayaran atau bisa mencontohkan salah satu jasa lalu lintas pembayaran. Transfer. Nah, betul sekali Mbak Ani. Jadi salah satu jasa lalu lintas pembayaran di sini ada transfer. Jadi jasa lalu lintas pembayaran yang diberikan oleh bank ini merupakan salah satu pemindahan dana dari pengirim kepada penerima. Nah, contoh lainnya di sini ada cek, bilir giro, kemudian ada keliling dan e-money. Kalian juga sering menggunakan e-money, baik itu Dana, OVO, dan GoPay. Kemudian di sini ada menghimpun dana. Menghimpun dana di sini itu bank mengumpulkan dana dari masyarakat, baik itu berupa dana sendiri, dana masyarakat, maupun dana pasar uang antar bank. Dana sendiri ini adalah dana yang diperoleh dari pemilik atau pendiri bank tersebut, atau biasa disebut dengan modal. Mungkin dari kalian juga ada yang sering mendengar mengenai saham. Nah, saham itu juga termasuk dalam modal sendiri. Ini bank itu menjual sahamnya di pasar atau bursa efek untuk mendapatkan uang dari para pemilik saham tersebut. Kemudian ada dana masyarakat. Ini biasa disebut dengan simpanan. Nah, jadi di sini bank juga menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan atau tabungan. Nah, mungkin kalian juga banyak yang memiliki tabungan atau simpanan juga. Kemudian ada dana pasar uang antar bank atau dana yang disediakan antara bank-bank yang sejenis. Kemudian ada menyalurkan kredit. Nah, di sini dalam menyalurkan kredit, bank itu memberikan sebuah pendanaan atau memberikan modal kepada nasabah atau seseorang yang ingin mendapatkan kredit tersebut. Di sini ada kredit investasi, kemudian modal kerja dan konsumsi. Di sini terkait dengan kredit investasi ini adalah sebuah pendanaan yang biasanya digunakan sebagai investasi. Nah, investasi di sini itu berupa investasi uang, kemudian investasi tanah maupun aset-aset berharga lainnya. Kemudian di sini ada modal kerja. Nah, jadi di sini itu kredit atau pendanaan yang diberikan untuk modal usaha. Nah, ini itu bisa digunakan untuk membeli mesin, kemudian membeli bahan baku atau membayar gaji karyawan. Yang terakhir konsumsi. Nah, ini berkaitan dengan materi minggu lalu terkait konsumsi. Jadi di sini kredit itu diberikan untuk konsumsi atau menggunakan kebutuhan, baik itu konsumsi pribadi maupun konsumsi kelompok. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis bank. Nah, di sini jenis-jenis bank dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan kelembagaan dan yang pertama di sini ada berdasarkan kelembagaan dan yang kedua ada berdasarkan kepemilikan. Nah, di sini yang pertama ada berdasarkan kelembagaan. Jadi berdasarkan kelembagaan ini adalah bank yang dikategorikan dalam kegiatannya. Jadi bank di sini ada satu bank umum, kemudian yang kedua ada bank perkreditan rakyat. Nah, jadi di sini bank umum ini adalah bank yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah maupun prinsip konvensional. Jadi bank umum juga ini memberikan jasa lalu lintas pembayaran kepada masyarakat seperti tadi transfer, kemudian cek, dan bilir giro. Nah, di sini yang pertama ada contohnya bank umum yaitu ada Bank BRI, kemudian Bank Mandiri. Nah, mungkin ada yang bisa mencontohkan selain Bank BRI dan Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, Bank Jago, Bank BCA tadi sudah disebutkan. Di sini ada juga Bank PTPN. Menurut kalian apa sih bedanya antara Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank PTPN? Mungkin di sini Ibu jelaskan sedikit. Jadi perbedaan antara Bank Mandiri dan Bank PTPN ini terkait dengan pembayaran valuta asing. Jadi Bank BRI dan Bank Mandiri ini adalah bank yang sudah mendapatkan izin untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran valuta asing. Sedangkan PTPN ini belum mendapatkan izin yang serupa. Yang kedua ada bank perkreditan rakyat. Nah, ini hampir sama kegiatannya dengan bank umum, tetapi BPR ini tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Di sini hanya memberikan sebuah simpanan, kemudian juga pendanaan. Contohnya ada Bank Surya Yuda. Nah, kemudian
ini tuh mungkin kalian sering lihat di jalan-jalan layar besar, biasanya identik dengan warna krem dan merah. Nah, kemudian di sini ada berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada Bank Persero, Bank Swasta Nasional, kemudian ada Bank Pembangunan Daerah, Bank Campuran, dan yang terakhir ada bank asing. Nah, yang pertama ada Bank Persero. Jadi Bank Persero ini seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, contohnya ada Bank BNI, Bank BTN. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh lainnya dari Bank Persero? BRI betul sekali. Mandiri, kemudian ada juga BNI. Nah, kita beralih ke yang kedua, ini ada Bank Swasta Nasional. Nah, jadi di sini ini sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya ada Bank Mega. Nah, ini kita sering lihat di iklan-iklan televisi. Nah, kemudian ada Bank Pembangunan Daerah. Nah, Bank Pembangunan Daerah ini bank yang saham atau modalnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, jadi ini tuh ditujukan untuk meningkatkan taraf masyarakat di daerah tersebut. Contohnya di sini ada Bank Aceh, kemudian ada Bank BJB. Nah, mungkin ada yang tahu Bank BJB? Itu Bank Banten dan Jawa Barat. Nah, kemudian yang keempat ada Bank Campuran. Ada yang tahu apa itu Bank Campuran? Yang dimiliki oleh negara dan orang luar negeri. Nah, betul sekali Mbak Aulia. Jadi di sini Bank Campuran itu adalah bank yang modalnya ini dimiliki oleh pemerintah maupun milik asing. Nah, contohnya di sini ada Bank CIMB. Nah, kemudian yang kelima ada bank asing. Bank asing ini adalah sahamnya itu dimiliki oleh luar negeri atau pihak asing. Nah, contohnya di sini ada Citibank, kemudian ada HSBC. Kemudian ada prinsip kegiatan usaha bank. Nah, yang pertama di sini ada bank konvensional, kemudian ada bank syariah. Jadi di sini bank konvensional ini adalah bank yang prinsip usahanya ini didasarkan pada bunga. Nah, tadi sudah disinggung sedikit mengenai bunga. Bunga bank itu ada dua. Nah, di sini ada bunga simpanan, kemudian ada bunga pinjaman. Nah, biasanya selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan ini dijadikan sebagai keuntungan atau pendapatan bank. Kemudian yang kedua ada bank syariah. Ini bisa dibacakan Mbak Dita terkait dengan bank syariah. Baik, jadi di sini bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau bebas dari unsur riba, kebenaran, maisir, berprinsip keadilan dan juga halal. Nah, baik, terima kasih Mbak Dita sudah dibacakan. Jadi di sini bank syariah ini adalah bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan namanya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan bank ini tuh bebas dari unsur riba. Riba itu adalah sama dengan bunga. Jadi bank syariah ini tidak didasarkan pada bunga, tetapi mereka didasarkan pada prinsip bagi hasil. Nah, kemudian ada honor, ada yang tahu honor? Tidak. Nah, jadi mungkin itu sedikit berbeda dengan ini. Jadi ini itu terkait dengan ketidakjelasan. Jadi honor ini tuh bank syariah itu harus mendanai atau memberikan pendanaan terkait sesuatu yang sudah jelas atau itu sudah pasti gitu. Nah, kemudian di sini ada maisir. Maisir ini sama dengan judi. Nah, kemudian ada berprinsip keadilan atau bank syariah ini tidak memandang kelas atau strata bagi nasabahnya. Dan yang terakhir ada halal. Nah, mungkin terkait dengan prinsip kegiatan usaha bank dan jenis-jenis bank tadi ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin bisa Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini ada produk atau layanan bank. Yang pertama ada tabungan, kemudian ada giro, deposito, kredit, transfer, kartu ATM, dan kredit. Nah, dari kelima ini, dari kalian ini sering menggunakan yang mana? Yang transfer. Mungkin di sini melalui mesin ATM atau melalui mobile banking yang sekarang ini mudah sekali untuk digunakan. Nah, kita masuk ke yang pertama. Di sini ada tabungan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait dengan tabungan? Boleh Mbak Aulia? Setahu saya tabungan itu berarti seperti menyimpan uang di bank. Nah, betul sekali. Jadi tabungan ini adalah simpanan uang di bank yang penarikannya itu dapat dilakukan sewaktu-waktu. Nah, biasanya ketika kita melakukan menabung atau menarik tabungan ini, kita harus membawa buku tabungan dan juga mengisi
slip penarikan atau formulir penarikan dan slip setoran. Dan yang kedua ada giro. Nah, giro ini hampir sama dengan tabungan. Ini juga simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, biliar giro, ataupun sarana pemindah buku lainnya. Giro di sini itu ada 3 jenis cek yang biasa digunakan. Ini ada cek atas nama, cek atas unjuk, dan cek silang. Nah, biasanya cek atas nama ini di bagian atas ada nama pemilik. Apa tujuannya? Jadi tujuannya adalah seseorang yang tertera di sini atau namanya tertera itu dia yang bisa mencairkan cek tersebut. Nah, berbeda dengan cek atas unjuk, biasanya di sini itu tertera nama yang ditunjuk oleh penulis giro tersebut atau pemilik rekening tersebut. Jadi nama yang tertera di sini dia juga bisa mencairkan cek tersebut. Cek silang itu sama dengan namanya. Jadi di sini ada silang dari pojok ke pojok seperti itu. Terkait dengan giro, apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, Ibu lanjut ke deposito. Terkait deposito ini adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Biasanya ada jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai 24 bulan. Pemilik deposito ini biasanya memiliki sebuah sertifikat deposito. Nah, kemudian ada kredit. Kredit ini adalah pinjaman yang diberikan bank kepada nasabahnya. Nah, biasanya ada kredit yang berbentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit usaha rakyat. Nah, kemudian ada transfer. Di sini transfer tadi sudah banyak yang menggunakannya. Jadi di sini transfer itu adalah pemindahan dana dari pengirim kepada penerima. Nah, transfer ini bisa dilakukan di mesin-mesin ATM maupun mobile banking yang biasa dilakukan secara online. Baik, Ibu lanjutkan. Tadi ada sedikit kendala terkait penampilan kita. Nah, kemudian di sini ada kartu ATM. Mungkin dari kalian juga sering menggunakan kartu ATM. Ya, sering. Jadi kartu ATM itu adalah kartu yang biasanya dilakukan untuk penarikan uang tunai di mesin-mesin ATM. Yang terakhir ini ada kartu kredit. Kartu kredit itu adalah kartu yang tersedia atau ada saldo tertentu yang bisa kita gunakan terlebih dahulu, tetapi kita juga harus membayarkan tagihan sesuai dengan jatuh tempo agar kartu kredit ini bisa terus digunakan. Terkait produk atau layanan bank ini kan tersedia 5 jenis. Dari kalian apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, nah untuk pembahasan materi hari ini telah selesai. Untuk selanjutnya ini ada sedikit evaluasi berbentuk media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran yang Ibu bawa ada bola pintar. Nah, jadi kalian sistematikanya nanti maju satu-satu, kemudian melemparkan bola ke gelas nomor 1, ke gelas nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jika kalian ingin mendapatkan soal nomor 1, maka kalian bisa melemparkan bola ke gelas nomor 1. Nah, begitu seterusnya. Mungkin di sini kalian bisa melemparkannya satu persatu atau 2. Saya silakan Mbak Alin Mbak. Kalau nggak masuk ulang. Saya nggak masuk. Dari sini. Udah sedikit. Nah, cukup Mbak Alin. Ya udah, silakan maju sedikit Mbak Alin. Wah, Mbak Alin mendapatkan soal nomor 3. Bisa dipilih, itu ada 3 soal. Ini dijawab semuanya Ibu, boleh? Silakan Benita. Iya, kita dapat nomor 2. Nah, itu kan tersedia 3 jenis soal. Dari kalian masing-masing itu bisa menjawab salah satu saja atau mungkin 2 soal. Silakan yang belum mencoba.
beri waktu 1 menit untuk mencari jawaban di buku. Mungkin bisa kalian cari di internet terkait dengan pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Silahkan. Ada yang bisa dibantu? Belum Ibu. Sisi juga ya. Bantu. Lagi mencari Bu. Baik, mungkin waktu untuk mencari jawaban sudah habis. Silakan, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya Baik, wanita terlebih dahulu, silakan. tiga-tiganya boleh. Jadi di sini soal yang pertama itu ada simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu adalah tabungan. Sekali wanita. Terus yang kedua itu ada badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya untuk pendanaan dan mendapatkan keuntungan disebut juga dengan lembaga keuangan. Terus yang ketiga itu ada bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya sebagian dimiliki oleh pemerintah Indonesia disebut dengan bank persero. Jawabannya betul semua. Terima kasih Mbak Gita. Silakan duduk kembali. Jadi Mbak Gita ada menjawab 3 soal. Yang pertama itu terkait dengan tabungan, kemudian ada lembaga keuangan, dan yang terakhir ada bank. Nah, silakan yang berikutnya. Silakan Mbak Aul. Tapi aku cuma bisa jawab satu. Ini nggak apa-apa. Bank juga berfungsi sebagai pelayan lalu lintas pembayaran berupa transfer dana, inkaso, cek, kartu kredit, uang elektronik atau e-money, dan pelayan lainnya. Nah, berarti itu bank adalah memberikan pelayanan jasa. Iya, betul sekali Mbak Olia untuk jawabannya. Nah, jadi tadi ada pelayanan jasa bank terkait dengan transfer, kemudian cek, dan biliar giro. Nah, selanjutnya silakan Mbak Anin. Saya juga jawab satu Ibu. Jadi pertanyaannya, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank umumnya mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan adalah deposito. Terima kasih Mbak Anin untuk jawabannya. Jadi betul apa yang sudah dijawab oleh Mbak Anin. Jadi itu adalah simpanan deposito yang penarikannya 1, 2, 4 sampai dengan 24 bulan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Mbak Alfitra, silahkan. Saya cuma bisa 2 soal Ibu. Yang satu susah. Jadi untuk pertanyaannya, dalam menghimpun dana, bank memperoleh sumber dana dari yang pertama itu ada dana sendiri, dana masyarakat, dana pasar uang antar bank. Untuk yang kedua itu alat pembayaran dengan cara kredit, di mana seseorang dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang cash, itu disebut kartu kredit. Baik, terima kasih Mbak Alfitra. Jadi tadi Mbak Alfitra sudah menjawab soal terkait dengan penghimpunan dana di bank. Itu ada dana sendiri, kemudian ada dana masyarakat, dan juga ada kartu kredit. Dari kalian yang tadi sudah bisa menjawab beberapa soal, itu menandakan kalian sudah memahami materi terkait dengan lembaga keuangan bank. Nah, mengingat waktu sudah hampir habis, mungkin Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Jadi kita akan sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari. Nah, tadi kita sudah belajar terkait dengan lembaga keuangan. Yang pertama ada pengertian, kemudian ada jenis-jenis, ada fungsi bank, kemudian ada juga layanan prinsip dan produk atau layanan bank. Nah, kemudian nanti sebagai penilaian individu, Ibu akan mengirimkan soal di WA group. Nah, kalian bisa kerjakan individu dan kemudian dikumpulkan pada pertemuan minggu selanjutnya. Nah, minggu berikutnya kita akan pelajari tentang lembaga keuangan non bank.
kalian bisa mempelajari materinya terlebih dahulu agar kita bisa lebih mudah dalam membahasnya di hari tersebut. Cukup sekian dari Ibu. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita bisa mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum Ibu keluar kelas, ini ada sedikit jajan untuk kalian, mungkin bisa dimakan waktu istirahat nanti. Silakan bisa dibagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama isinya sama kok. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.